Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang ya anak ya. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Lili dalam materi DPS. Sebelum Ibu mulai, anak-anak, Ibu kasih semangat dulu ya. Ya, salam semangat. Ya, salam semangat. Jadi tetap semangat ya. Walaupun hanya jumpanya tidak bisa langsung, tapi tetap semangat. Ibu berharap wajah-wajah kalian wajah-wajah semangat. Ya, anak-anakku ya. Salam sehat, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, ya, sehat lahir dan batin, ya. Kemudian semangat untuk tetap mengikuti pelajaran, walaupun kita lewat daring. Sebelum kita mulai, ya, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kalian peroleh ya bermanfaat bagi kalian, bagi masa depan kalian ya. Jadi ini menentukan masa depan kalian ya. Berdoa dipersilakan. Amin. Ya. Anak-anakku, materi kita sudah selesai di bab 3. Mungkin 2 kali pertemuan ini kita masuk ke bab 4. Ya. Nah, untuk kalian ketahui bahwa nanti materi PTS itu hanya di bab 3. Jadi, 2 kali pertemuan itu bab 4 hanya kita melanjut saja anak-anakku. Siapa tahu nanti kita banyak ada kegiatan sehingga kemungkinan materi kita kalau tidak kita sekarang masukin nanti materinya ketinggalan. Nah, apabila materi ini kita sudah berikan, kalian sudah pelajari, seandainya pun masih ada waktu, maka kita bisa ulas kembali. Ya, jadi kita bisa mengulas kembali materinya. Iya, oke ya. Minggu yang lalu itu kita sudah masuk pada pergerakan ya, ada VOC ya yang dijelaskan oleh Pak Firman, dibuka oleh Pak Firman. Nah, sekarang kita ke Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, Pergerakan Nasional Indonesia ini tujuannya apa? Untuk supaya kalian ini lebih semangat. Ya, lebih semangat meneruskan semangat para pahlawan kita. Ya. Jadi lebih semangat lagi untuk semangat apa, Bu? Semangat belajarnya. Ya, anak-anakku. Jadi semangat belajarnya. Kalian harus semangat, ya. Nah, untuk materi ini kalian bisa buka buku paket. Buku yang ada yang dibagikan di perpustakaan. Kalian buka halaman 240. Ya, 240. Nah, di situ yang belum silakan monggo Ibu tunggu ambil bukunya. Jadi jangan hanya mendengarkan saja, tapi dibuka juga bukunya, karena gambar-gambarnya itu Ibu tidak tampilkan di PowerPoint ini. Jadi kalian bisa mengamati gambarnya. Nanti ada pertanyaan mungkin ya. Karena ini saya tidak berikan tugas anak-anakku, terus terang. Ya. Jadi kalian untuk fokus mempelajari bab 3 ya, materi untuk PTS. Kemudian juga bagi yang tugas-tugas kalian, bukan tidak hanya mata pelajaran Ibu saja, tetapi mata pelajaran yang lain, silahkan kalian
kerjakan. Ya, jangan sampai kosong. Ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang lain yang kalian ketinggalan silakan dikerjakan. Jangan sampai kosong, ya. Oke, buka halaman 240. Itu ada gedung. Apakah gedung itu masih berdiri sampai sekarang? Masih, ya. Jadi museum, ya. Nah, gedung itu gedung Stovia. Ya, gedung inilah merupakan tonggak sejarah. Ibu saja ya melihat gedungnya, begitu lihat judulnya merinding Ibu ya. Kenapa? Karena tanpa gedung ini mungkin kita tidak seperti ini. Kalian tidak maju seperti ini. Jadi gedung ini sangat bersejarah sekali, ya. Nah, gedung ini gedung Stovia. Ya. Sekarang museum ini diberi nama Museum Kebangkitan Nasional yang ada di mana anak-anak? Di Jakarta. Kenapa diberi nama Kebangkitan Nasional? Apa maksudnya bangkit? Bangkit dari mana? Bangkit dari masa lalu. Ya, kita harus bangkit. Ya, bangkit. Kita harus sadar. Ya, sadar sebagai bangsa Indonesia. Ya, yang sudah merdeka. Bagaimana dengan kalian yang masih pelajar? Bagaimana, Bu? Kalau pelajar, Bu, bangkitnya. Ya, ini Pangeran Diponegoro, ini pahlawan yang ini ya, sebenarnya ini aja dulu, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran menyebutkan organisasi pergerakan, nanti ada berapa? Ada 5 ya. Kemudian menjelaskan masing-masing organisasi ini, ya. Nah, materi yang kita pelajari ini. Nah, ada 5 ya nama organisasi pergerakan. Ya. Nah, sekarang kita membahas dulu kok sampai terjadi ini. Itu tadi. Kenapa? Apa sejarah dari gedung ini? Ya, jadi membangkitkan semangat, makanya disebut Museum Kebangkitan Nasional, ya. Nah, museum ini tempat di mana para mahasiswa ingin supaya bangsa Indonesia ini pandai, pinter. Jadi tujuannya ke pendidikan. Dengan pendidikan, ya otomatis bangsa Indonesia bisa ya terhindar ya dari penjajah. Nah, karena kebodohan inilah maka penjajah senang di Indonesia. Maka ya para mahasiswa kedokteran. Jadi ini gedung dipakai untuk kuliah ya kedokteran pada masa itu. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 20 Mei 1908 ya. Ini lahir Budi Utomo. Ya. Lahirlah Budi Utomo. Siapa Budi Utomo itu? Budi Utomo adalah ketuanya. Ya, ketua dari lahirnya Budi Utomo ini. Ya, ini tokoh pendiri Budi Utomo ini. Siapa saja diketuai oleh Budi Utomo, kemudian ada Gunawan, ya, kemudian ada Cipto Mangunkusumo, ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memajukan pendidikan rakyat. Jadi ini organisasi pertama mengenai pendidikan, ya, Budi Utomo ini. Jadi kita sebagai penerus bangsa, dengan banyaknya sekolah-sekolah, kita tidak boleh, ya. Jadi kita harus lebih maju. Makanya pemerintah membuka sekolah-sekolah pendidikan yang diutamakan, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu lagi oleh bangsa lain. Ya, tahu Indonesia itu negara yang kaya,
Ya, ada istilah ya, gemah ripa lo jinawi. Apa itu gemah ripa? Banyaknya ya hasil alam ya yang telah diciptakan oleh Allah melebihi dari negara-negara lain, itu gemah ripa. Ripa itu untuk kesejahteraan ya. Jadi supaya bangsa Indonesia ini sejahtera ya, tercukupi kebutuhan pangannya ya, pangannya. Jadi hasil ya dari bumi bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan. Ya, dengan sekolah, dengan ilmu kita bisa mengolah hasil alam. Sehingga hasil alam diolah oleh siapa? Anak bangsa sendiri, bukan oleh negara lain. Sementara kenapa ada negara lain yang ke sini ya menguasai? Karena bangsa Indonesia tidak mengerti, belum tahu bagaimana memanfaatkan ya alam itu. Nah, dengan pendidikan sekarang ya anak bangsa sudah bisa ya mengelola sendiri. Jadi kalian harus melanjutkan semangat perjuangan ya beliau. Ya, jadi lahirnya pendidikan pertama, organisasi pendidikan pertama adalah Budi Utomo. Ya. Kemudian yang kedua, Serikat Islam. Serikat Islam ini bermula dari Serikat Dagang Islam. Terjadi di mana? Ya, di Solo, yaitu di Pasar Klewer. Tempatnya apa anak-anak? Tempatnya hasil batik. Ya, jadi di sana pusatnya Pasar Klewer di Solo, ya, di Surakarta, ya. Nah, otomatis ini adalah pergerakan organisasi dagang. Ya. Nah, di sana banyak pedagang Indonesia, ada Arab, ada Tiongkok. Tetapi karena pendidikan bangsa Indonesia yang rendah, maka yang menguasai bukan pribumi, tapi non pribumi. Siapa? Bangsa Tiongkok. Sehingga ya bangsa kita pribumi ini tergeser. Karena apa? Karena pendidikan, karena tidak tahu bagaimana siasat, bagaimana cara berdagang, untuk memperoleh keuntungan yang besar. Nah, dengan bergesernya ini maka Kiai Haji Samanhudi, ya, ini pendirinya dari pedagang pribumi ya yang didirikan ini, menggeser ya, jadi bangsa Tiongkok ini menggeser pedagang lokal ini karena kurangnya pendidikan. Maka dalam kongres yang ada di Surabaya ya, dari Serikat Dagang Islam itu menjadi Serikat Islam. Jadi tujuan utamanya adalah bukan hanya perdagangan. Kalau yang pertama Serikat Dagang Islam tujuan perdagangan, tetapi di sini di bidang-bidang lain. Ya, tidak hanya bidang perdagangan saja, ya. Nah, di sini tujuan daripada Serikat Islam yaitu supaya Indonesia ini merdeka berasaskan kepada Islam. Maksudnya dalam berdagang ya itu harus berlandaskan pada asas Islam. Sekarang banyak kita contohkan bank. Ya, bank itu sekarang banyak yang mengambil bank syariah. Maksudnya berasaskan kepada Islam. Tujuannya untuk menghindari riba. Ya. Jadi keuntungan itu kalau di dalam agama Islam kita mengambil untung ya, itu riba.
Tetapi dengan pembagian untung berasaskan kepada Islam, ya, maka tidak riba. Nah, ini maksud daripada serikat Islam. Ya, jadi kalian ingat bahwa ya, serikat Islam ini tidak hanya berpusat kepada perdagangan, tetapi di bidang-bidang lain. Ya, anak-anakku ya. Jadi di bidang-bidang lain. Bagaimana dengan kalau kita mau usaha, Bu? Iya, sama. Ya, jadi ambil dulu berapa persen ya. Nanti dari keuntungan itu kita keluarkan, kita zakatkan sehingga kita bersih, kita tidak riba. Ya, kita zakatkan. Nah, itu yang dimaksud dengan asas Islam. Nah, kalau selama ini orang usaha untung ya untung aja, kumpulkan keuntungannya, kumpulkan. Nanti pada saat sudah lebaran baru kita zakat, kan gitu. Ya, sebenarnya yang betul itu setiap bulan apa yang kita terima kita keluarkan ya sebagai zakat. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan asas apa tadi anak-anak? Berasaskan pada Islam, ya. Bagaimana Bu dengan agama lain? Saya rasa sama. Ya, saya rasa sama. Agama lain juga, ya. Agama lain juga ada memberikan sebagian dari hartanya untuk fakir dan miskin, tetapi istilahnya beda. Jadi sama tujuannya. Coba ditanya teman-temannya. Ya, pasti sama. Jadi kita itu maksud daripada kita menjakatkan itu apa ya, kelebihan dari apa yang kita terima ya, itu ada hak orang lain. Siapa? Fakir dan miskin yang tidak kebagian sehingga kita berikan. Ya, kenapa tidak kebagian? Karena dia tidak punya kesempatan untuk bekerja. Karena apa? Mungkin tidak punya pengalaman, tidak punya pendidikan, akhirnya tidak mampu bekerja, bisanya hanya minta-minta. Nah, akhirnya itu. Ya, nah dari mana? Penghasilan kita lah. Makanya kalau ada orang minta-minta kan kadang itu malas bekerja. Ya, itu malas bekerja. Memang, tetapi kalian juga harus bisa melihat. Seandainya orangnya itu cacat, mana mungkin dia bisa bekerja? Ya kan? Di perusahaan nggak mau perusahaan terima. Nah itu makanya bagaimana bisa memperoleh penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Kita inilah yang mampu ya anak-anakku ya. Nah mudah-mudahan dengan Ibu menjelaskan asas ini tadi, asas Islam ya, tidak hanya agama Islam saja, agama-agama yang lain juga. Agama-agama lain juga sama ya. Jadi ada sebagian harta orang fakir miskin ada pada kita, maka kita bagikan. Ya. Kemudian indiske parti. Ya, indiske parti ini biasa disebut 3 serangkai. Nah, ini organisasi politik yang pertama. Ya. 3 serangkai. Kenapa disebut 3 serangkai? Karena pendirinya 3. Ya, yaitu Dawes Dekker, kalau ininya dia Danudirjo Setiabudi, kemudian Suwardi Suryaningrat dengan Cipto Mangunkusumo. Ya. Tujuannya apa? Ini tujuannya yaitu ingin mengembangkan semangat nasionalisme. Jadi bangsa Indonesia ini, semangat bangsa Indonesia ini, ya. Nah, anggotanya terbuka untuk siapa saja boleh masuk, tidak pandang ras, suku, ya. Jadi tidak pandang ras, suku, agama, siapapun diperbolehkan, ya, untuk apa? Membentuk ya, mengembangkan semangat ini, semangat nasionalisme kita. Jadi 3 serangkai ini tidak setuju ya adanya bangsa Belanda di Indonesia. Ya. Bahkan bangsa Belanda itu
ya menyerukan untuk memperingati 100 tahunnya kemerdekaan bangsa Belanda ya dari penjajah Perancis. Masa kita bangsa yang dijajah harus memperingati kemerdekaan bangsa penjajah? Nah, disitulah ya 3 serangkai ini tidak setuju, tidak mau, ya tidak mau. Karena prinsipnya kita dijajah kok kita mau peringati. Nah, karena ketiganya ini tidak setuju, maka ya bangsa Belanda marah otomatis. Ini ngomporin aja ini, ya bagi rakyat kecil karena takut ya mau, ya mau. Karena apa? Itu tadi kurangnya pendidikan, mau aja. Tapi 3 serangkai tidak mau, ya tidak mau. Ya, akhirnya 3 serangkai ini ditangkap dan dibuang ke Belanda, taruh di sana di Belanda. Ya, jadi itu. Maka kalian pun harus ya mempunyai semangat ya seperti apa 3 serangkai ya. Jadi semangat nasionalisme. Contohnya yang bagaimana sih kalian yang punya sikap nasionalisme itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Tolong kalau yang tahu jawab dan klik mikrofonnya, ya mic-nya. Silakan dijawab. Bagaimana contohnya? Sikap nasionalisme kalian itu, misalnya apa? Bisa dijawab. Mic-nya dihidupkan, dinyalakan. Tadi bisa Pak itu, bisa. Tadi bisa. Nah, mic-nya tadi Pak Inarsono bisa. Ada, Mas Didik. Kalau ingin bertanya silakan on mic ya. Silakan itu apa yang tanda silang di mikrofon itu. Bagaimana sikap kalian? Ya contoh sikap nasionalisme itu. Yang bagaimana? Ada yang tahu? Silakan. Nggak ada yang tahu. Masa? Kelas 8 ini pinter-pinter loh. Kalau ibu nyapa kan, anak-anak ibu yang hebat, anak-anak ibu yang pintar. Ayo mana? Ya, yang jawab silakan disebutkan nama kelasnya. Nilainya akan ibu tambah. Lihat aja nanti di rapotnya. Ya. Kalian itu banyak tugas kalian itu. Ada beberapa anak setiap kelas itu sama sekali tidak mengikuti, kosong melompong. Itu mau dikasih nilai apa? Ya. Nah sekarang buktikan bahwa kalian itu bisa mampu sekarang dijawab ini. Contohnya, masa nggak tahu kalian bagaimana sikap kalian, nasionalisme kalian ini tunjukkan. Dada? Dada? Gimana nih kelas 8 ini? Siapa? Ya, siapa itu namanya menggunakan produk dalam negeri? Silakan pakai mic, Nak. Oh, ditulis. Ayo, silakan. Saya Bu Fauziati Saryadi. Ya, silakan Nak. Apa sayang? 8A ya.
Ayo Ya. Fauzi, apa nak? Mematuhi dan mentaati hukum negara. Ya, pinter. Yang lain, betul. Melestarikan budaya Indonesia. Iya, pinter. Aku cinta, semua cinta, buatan Indonesia. Lagu siapa itu? Bimbo Iin, contohnya. Ya, yang lain. Kalian cinta enggak sama tanah air? Cinta enggak? Fauzi? Ya, cinta tanah air. Kemudian apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu salah satunya. Jadi kalau di sekolah kalian buang sampah sembarangan, kalau ditanya siapa yang buang sampah, harus tanggung jawab, saya Bu. Ya, boleh meningkatkan produk ya dalam negeri. Supaya apa? Supaya produk kita bisa bersaing. Ya, melestarikan lagu daerah, pintar. Ya, jangan lagu gebrak-gebruk ya. Nah, gebrak-gebruk itu ya. Apalagi? Boleh nak on mic-nya nak. Biar rame, selama ini kok sepi. Makanya sikap nasionalisme yang kalian terapkan. Kalau di rumah bisa, ya. Meningkatkan devisa dalam negeri dan pariwisata. Ya, berarti cinta dengan pariwisata. Kalau jalan-jalan bukan ke luar negeri, ya, tetapi di dalam negeri. Ya, jadi penghasilan kita bertambah, kita bayar parkir, bayar masuk, beli-beli souvenir. Nah, itu meningkatkan pendapatan salah satunya. Ya, jangan Indonesia ini kaya dengan tempat wisata. Taunya cuma Jakarta, Malioboro, Jogja. Ya. Ya, tidak terpengaruh ya. Bagus itu ya. Yang lain? Kalian pinter kok, Ibu yakin. Sebenarnya ini mau Ibu buat tugas. Ya, tapi saya rasa enggak perlu lagi sudah tugas karena materinya sudah banyak ya. Kemudian kalian juga persiapan untuk bab 3. Ya, jadi buat tanya jawab aja biar seru. Ya, sama Ibu ingatkan sekali lagi bagi yang belum tugas-tugasnya itu ya, ya. Bangga, iya kita bangga sebagai bangsa Indonesia ini bangga. Ya, kita harus bangga. Nanti ada Sumpah Pemuda itu. Ya, itu nanti ada Sumpah Pemuda itu. Apa? Nyalakan mic-nya, Nak. Yang tanya, nyalakan mic-nya. Kasihan itu Bu Mastora yang bacakan. Nyalakan mic-nya, sayang. Ini anak-anak pinter-pinter kok ini. Kenapa enggak mau ngomong sama Ibu? Ada yang bagi Ali Abdullah, 8H. Oh, 8H ya. Silakan Ali. Silakan Ali, mau tanya, Nak. Tanya apa, Nak? Nyalakan mic-nya. Takut ya? Takut salah pertanyaannya? Enggak, nanti Ibu luruskan apa yang mau ditanyakan. Kalau enggak ada, Ibu lanjutkan masih 2 organisasi ya. Nah, ini nanti ada Sumpah Pemuda nih seru nih, Perhimpunan Indonesia. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada, Ibu tutup. Ya. Ibu tutup dulu ya, Nak ya, karena tidak ada yang tanya. Oh, ada, ayo. Apakah nasionalis dan religius bisa dijalankan secara bersamaan? Nasio, ya.
Oh, antara nasionalis dan religius. religius. Bisa sama-sama, Nak. Ya. Sama-sama bisa bareng itu. Masa harus memilih? Tidak. Religius bisa kita laksanakan, nasionalisme bisa kita laksanakan, ya. Jadi tidak memilih kita, ya. Bisa berjalan bersama-sama. Karena itu dari kita sendiri. Oke? Ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus, ya. Sekarang kita ke Perhimpunan Indonesia, PI, ya. Kita tutup dulu. Tolong dimatikan mic-nya. Ya. Tujuan daripada PI ini sama, yaitu pergerakan di bidang politik, ya. PI ini tujuannya adalah supaya Indonesia ini merdeka, ya, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada siapa? Kepada seluruh rakyat Indonesia, merdeka. Ya. Nah, PI ini dibentuk oleh siapa? Oleh orang-orang kita, bangsa kita yang ada di bangsa Indonesia yang ada di Belanda. Ya. Jadi dia di Belanda sana. Tokoh utamanya tidak asing lagi, Bapak Muhammad Hatta. Ya, jadi tokoh utamanya itu Bapak Muhammad Hatta. Ya. Kemudian Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid, Joyo Adiningrat, ya banyak sekali, ada Gunawan, ya ada Nazir Datuk Pamuncak, ya. Nah, ini tokoh-tokohnya. Tetapi ketuanya adalah Bapak kita Muhammad Hatta. Ya, itu senyumnya ada di fotonya, dibuka anak-anak, ya. Halaman 243 dalam bukunya. Nah, ya. Nah, di sini PI ini secara tegas mengeluarkan manifesto, ya, arah perjuangan, maksudnya itu apa? Menetapkan suatu sikap, ya, bahwa Indonesia itu bersatu, harus bersatu. Ya, makanya di sini nanti, ya, pada Kongres kedua itu ada sumpah ikrar, sumpah pemuda. Ya, kemudian menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan Belanda. Jadi kita itu bersatu. Itu tadi semangat kebangkitan. Ya. Untuk mengusir penjajah. Diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri, ya, untuk mencapai Indonesia merdeka. Ya. Makanya bangsa Indonesia kemarin kan merdeka karena usaha sendiri, berjuang sendiri. Ya. Itu. Kemudian penjajahan telah merusak, ya, demoralisasi jiwa dan fisik bangsa kita, sehingga harus kita usir, ya. Nah, kemudian di sini Partai Indonesia ini mengadakan suatu kongres pertemuan, gitu ya, istilahnya. Jadi membentuk, selalu menginginkan adanya perubahan di Indonesia ini, selalu berubah terus ke arah mana? Ke arah yang lebih baik, ya. Maka sampai tibalah pada kongres kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh perwakilan organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Nanti kita akan bahas itu organisasi-organisasi, ya. Jadi saya utamakan yang ini, yang semangat ini, supaya kalian juga punya semangat, ya, untuk belajar ini. Saya lihat kalian tidak ada pertemuan, ya, kok semaunya ngerjakan itu, tugas-tugas itu. Tidak ada semangat sama sekali. Makanya saya balikkan ini ke semangat dulu. Ya, jadi semangat dulu ini, semangat kebangkitan. Makanya saya ini kan ke organisasi, biar kalian itu tahu, ya, bahwa para pejuang-pejuang kita ini, ya, betapa semangatnya, ya, menginginkan Indonesia ini merdeka.
ya, ingin memajukan pendidikan. Ya. Nah, kongres kedua ini akhirnya membuat suatu ikrar. Ya, ikrar pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Buka halaman 244. Silakan yang mau membacakan, nyalakan mic-nya. Siapa yang mau membacakan bunyi Sumpah Pemuda? Ada di halaman 244, dibuka. Yang mau membacakan, nilainya akan ditambah. Ya, sebutkan nama dan kelasnya. Silakan bacakan Sumpah Pemuda. Seperti kalian upacara, ya, kalian bacakan teks Pancasila, teks undang-undang. Sorry ya kalau Pancasila itu Bapak Ibu gurunya. Undang-undang, ya. Silakan. Ada yang membacakan? Ya, siapa namanya sayang? Jesslyn dari kelas 8G. Oh iya, silakan. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah Jang Satu tanah Indonesia. Ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa Jang Satu bangsa Indonesia. Ya. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, terima kasih anakku. Kelas 8J ya. 8G, Bu. Oh, 8G. Nanti saya sampaikan sama Pak Firman ya. Suruh beliau nambah Ya, Bu. nilainya. Yang lain? Ini kelasnya Ibu mana ini? Mana suaranya? Aduh. Ngecat aja ya. Tidak ada suaranya. Pengen tahu Ibu suara kalian loh. Ibu ini kangen. Bukan kangen lagi, memang nggak tahu bagaimana. Kalau kena suaranya, kan jadi tahu. Oh ini suaranya ini. Ibu tuh nggak tahu loh mukanya, apalagi suaranya. Coba diperkenalkan sama Ibu suaranya supaya tahu. Bu, saya siapa suaranya? Oh suaranya seperti ini gitu. Ayo silakan. Tuh yang kelas-kelas yang lain itu. Kelas C nih, mana? 8C. D. E. B. A. Mana suaranya? Yang B ini mana? 8B ini. Suaranya mana? Manda, mana Manda? Naswa. Bintang. Ayo Bintang. Bintang seru sekali kalau ngecat itu. Septian, Gibran, mana ini? Ketua kelas, mana Renaldi? Gimana ini? Ya, yang jelas kalian sudah tahu ya bahwa itulah bunyi Sumpah Pemuda, ya. Jadi diikrarkan ya pada Kongres Pemuda yang kedua. Jadi hasilnya ya beberapa hasil keputusan dari Kongres ini. Yang pertama ya ikrar ini, ikrar Sumpah Pemuda ini ya tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian menetapkan lagu kita Indonesia Raya, lagu kebanggaan bangsa kita. Setiap hari Senin kalau kita upacara kita nyanyikan. Kita harus bangga punya ya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapa penciptanya? W.R. Supratman ya. Jadi ini adalah lagu kebangsaan Indonesia dimanapun kita berada ya selalu kita nyanyikan lagu ini. Ya, nah itu adalah hasil daripada keputusan Kongres. Kemudian
Yang ketiga adalah menetapkan bendera merah putih. Ya, bukan sebagai lambang, ini sebenarnya lambang negara. Kalau lambang negara itu apa? Garuda ya, burung Garuda ya. Jadi ini bukan sebagai lambang tetapi sebagai bendera negara Indonesia. Sebagai bendera ya, lambang bendera negara Indonesia. Jadi kita bangga ya, kita punya bendera merah putih. Ya. Nah, kita membahas masalah bendera, jangan lupa ASEAN. Ya, harus ingat bendera-bendera dari negara ASEAN. Ya. Nah, jadi dari ya berdirinya Partai Indonesia ini yang diketuai oleh Bapak Muhammad Hatta, maka kita ya punya ikrar. Jadi kita ini ya bangsa yang menjunjung tinggi bahasa persatuan. Tapi kenapa kalian ini ya kalau pelajaran bahasa Indonesia kok lebih bagus daripada bahasa Inggris? Ya, padahal bahasa Indonesia ini adalah bahasa kita. Ya. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia dengan benar dan baik. Ya, sesuai dengan kaidahnya. Ya, jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah Partai Nasional Indonesia, disingkat PNI. Ya. Partai ini didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Siapa pemimpinnya? Ayo, presiden kita yang pertama. Siapa? Insinyur Soekarno. Ya. Tujuannya adalah supaya Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Ya. Jadi ini adalah partai politik. Ya. Organisasi ini terbuka. Ya, dan revolusioner. Jadi mengikuti suatu perubahan-perubahan. Ya. Nah, PNI ini berkembang sangat cepat sehingga anggotanya sangat banyak. Ya. Pengaruh dari Bapak Soekarno ini sangat meresap dalam lapisan masyarakat. Juga keikutsertaan ya Bapak Muhammad Hatta dalam kegiatan politik ini juga semakin membuat Partai Nasional Indonesia ini sangat kuat. Ya. Namun kegiatan ini dianggap mengancam. Mengancam siapa? Pemerintah Belanda merasa terancam. Karena apa? Karena pengikutnya semakin besar, semakin banyak. Ya, sehingga terancam. Belanda merasa terancam. Ya, sehingga merasa terancam. Nah, karena kegiatan inilah bangsa Belanda merasa terancam. Bagaimana caranya? Maka ya para tokohnya ini ditangkap. Ya. Dan diadili pada tahun 1929. Ya. Jadi siapa saja Bu yang ditangkap dan diasingkan? Ya terutama ketuanya, Pak Soekarno, Pak Maskun, kemudian Pak Hatta, ya Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, ya diadili di Belanda. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat.
Ya. Jadi Soekarno ya menghadapi pengadilan, tetapi berani menggugat. Ya, jadi Indonesia menggugat. Kenapa? Karena Pak Soekarno pendidikannya tinggi, sehingga berani melawan hukum. Ya, nah karena pengadilannya di Belanda, ya otomatis kalah. Soekarno dan kawan-kawannya dihukum dan dipenjara. Ya. Pada tahun 1931 PNI dibubarkan. Selanjutnya Sartono membentuk Partindo. Adapun Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Ya. Nah, bagaimana riwayat para tokoh ini? Ya, karena mereka dipenjara, ya, kemudian diasingkan. Di mana? Di Prowendigul, Papua. Jadi di sana ada benteng, ya, sejarah di mana para tokoh ini ya pernah dipenjara di sana di Papua. Ya, jadi betapa semangatnya, betapa perjuangan para ya pahlawan-pahlawan kita, tokoh-tokoh kita, ya. Maka kita sebagai bangsa yang sudah merdeka, kita menikmati kemerdekaan dari hasil jeripaya para pejuang, sehingga kita harus ya menjunjung tinggi semangat nasionalisme. Ya, semangat nasionalisme. Contohnya, kalau misalnya kalian demo atau tawuran dengan teman-teman sekolah lain, apakah itu menunjukkan nasionalisme? Bukan. Karena apa? Karena itu merusak. Ya, merusak semuanya. Ya. Apalagi makanya ya kalau kalian tidak mengerti kenapa harus ada demo, ya janganlah kalian ikut karena itu merugikan, ya, merusak pemerintah itu juga, ya. Kan itu akan merusak toh, menghancurkan gedung-gedung, ya, sarana-sarana yang ada, kemudian juga keamanan, sehingga kita yang sebagai pengguna jalan juga merasa terancam karena di sana ada demo, kan terancam mau lewat, takut, ya. Nah, itu bukan jiwa nasionalisme namanya, ya. Nah, ada yang mau bertanya ini anak-anak ya? Mas Dede, ini kok gini? Ya Kak, habis Kak? Nah. Kalau mulai anak-anak. Oh gitu. Iya ini ya berarti ya ada anak-anak yang itu. Ada yang mau bertanya silakan. Jadi ada 5 ya, ada 5 ini. Nah, ayo silakan monggo. Apa nak pertanyaannya? Nyalakan mic-nya. Nyalakan. Apa pertanyaannya? Ini kelas berapa? Oh ya. Mau tanya silakan. Yang lain boleh. Ini hanya satu arah, Mbak? Iya, sama saya. Enggak yang lain? Yang lain? Waktunya masih ada. Perkenalkan, Nak. Ayo. Silakan. Nah, hilang.
Itu hadir. Mau rapat ya Kak? Yang lain? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, siapa lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup ya. Tidak ada? Pak Dede? Bu. Tutup aja dah. Mana? Ibu. Ayo, silakan. Ibu, kalau misalnya demo sama unjuk rasa itu sama kah, Bu? Apa, Nak? Kalau demo sama unjuk rasa itu sama kah, Bu? Iya, sama. Tujuannya merusak saya. Iya, sama. Demo sama unjuk rasa itu sama. Ya, sama. Hanya masanya aja. Ya, unjuk rasa. Ya, unjuk rasa mau kemana, tujuannya demonya juga mau kemana. Sama, Nak. Sama. Beda di ini aja istilah ya. Kalau unjuk rasa itu kok sepertinya hanya beberapa dengan masalahnya seperti kecil, hanya satu masalah. Tapi kalau demo itu masalah besar gitu, melibatkan orang banyak ya. Tapi hampir sama sih, unjuk rasa juga seperti itu ya. Nah, jadi harus ada penengahnya. Biasanya itu nanti unjuk rasa di mana ya, kantor DPR, nanti ada perwakilan yang diketemukan supaya apa? Supaya ada jalan. Apa sih sebenarnya yang diinginkan? Nah, berarti kan kalau unjuk rasa itu kan ada tujuan tuh, ya, karena tidak setuju sesuatu. Jadi mengusulkan, ya, mengusulkan. Nanti akan ketemu, ya, misalnya di DPR, nanti ketemu siapa, ya, ada penentuan. Ya, kemudian dilaksanakan juga anarkis karena kayak gitu tuh unjuk rasa itu, ya. Nah, sehingga melibatkan ya polisi dan lain sebagainya. Kita sendiri aja juga takut ya, walaupun kita tidak ikut juga kalau ada unjuk rasa aja demo itu kan kita takut ya. Makanya kita di rumah udah siap-siap tuh, biasanya kalau ada demo kan sudah diumumkan tuh tanggal berapa ya mau ada demo gitu ya. Ya, Bu. Bagus pertanyaannya. Yang lain? Dari ahli ya. Panha. Ini malah murid-muridnya Pak Firman. Yang lain? 8K. Silakan. 8K. Bagaimana dengan tugas-tugasnya? Lengkap, Nak? Tolong yang belum ya, dilengkapi ya, 8K ya. Kirim ke Pak Firman ya tugas-tugasnya ya, biar enggak kosong nilainya. Ada lagi? Siapa? Ada Mbak Tor? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Seperti di awal, Ibu tidak memberikan kalian tugas supaya kalian mengerjakan tugas-tugas yang lain. Ya, jadi tolong, karena di tugas Ibu juga IPS banyak yang kosong tuh. Yang kemarin itu ulangan harian ketiga, banyak yang belum, ada yang belum ya. Kemudian yang keterampilan itu juga, yang bikin mind map itu juga banyak yang belum nilai keterampilannya. Ya, tolong Nak ya. Tolong yang masalah kemaritiman ya, bikin mind map. Kan Ibu sudah jelaskan, kalau tidak ini kan Ibu kasih contoh tuh kemarin ya di PowerPoint-nya. Kalau misalnya enggak ini bisa peta konsep aja. Kan gitu, sudah dimudahkan sama Ibu peta konsep. Ya, kalau enggak bisa mind map. Ya.
Ya, oke. Sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kalian bagi yang mengikuti ya. Kemudian juga tolong yang sudah Ibu ingatkan, tugas-tugas bukan hanya pada pelajaran Ibu tetapi pelajaran yang lain. Tetap semangat ya, jaga jarak ya, cuci tangan selalu dalam keadaan bersih ya. Kemudian jangan kumpul-kumpul kalau tidak penting ya. Jangan keluar rumah kalau tidak penting, jaga kesehatan ya, tetap semangat ya. Tetap semangat, jadi semangat belajarnya tetap harus ada ya. Tugas-tugas harus dikerjakan, persiapan untuk PTS ya. Ya, sampai di sini terima kasih, kurang lebihnya kalau kurang jelas, ada kata-kata yang kurang, Ibu mohon maaf ya. Salam semangat ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.